Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, ini agak rajin ya upload videonya, lumayan menyenangkan jadinya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas 3 hal kesalahan fatal yang biasanya orang lakukan pada saat iklan yang bikin: pertama, iklannya boncos; kedua, iklannya nggak jalan. Ya kan ya? Kadang-kadang punya problem kan, wah tiba-tiba iklanku nggak jalan dan lain sebagainya. Ya, makanya itu nanti kita sampai tahap evaluasi. Tapi untuk awalnya, early-nya, 3 hal ini, ya, 3 hal ini akan kita bahas yang harus teman-teman hindari, ya, yang harus teman-teman hindari pada saat mau iklan gitu ya. Yang pertama teman-teman, nah yang pertama itu adalah soal budget. Ini wajib teman-teman, wajib. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu pada saat teman-teman mau ngiklan itu, teman-teman itu mau ngambil mau spending iklan itu berapa. Jangan asal ngiklan aja gitu ya. Nah ini teman-teman bisa dapat dari mana syaratnya? Teman-teman harus punya yang namanya laporan keuangan. Teman-teman harus punya laporan keuangan. Nggak usah yang kompleks, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu tahu laba rugi ya. Tahu laba rugi. Kenapa? Dari laba tersebut, kalau teman-teman mengeluarkan budget iklan itu dari laba, maka teman-teman itu tidak akan pernah bisa boncos gitu ya. Kenapa? Karena kita dengan sadar betul kita mengeluarkan sekian persen dari laba kita itu untuk biaya marketing kita, kan gitu ya kan? Soal nanti performanya seperti apa, wah itu nanti masuk tahap evaluasi. Bagaimana supaya budget marketing yang kita keluarkan itu bisa diserap secara maksimal dengan return yang maksimal juga. Tapi pada saat awal ya teman-teman wajib ngebudget gitu ya. Jangan tanya, Mas iklan berapa, ya kan? Mas kita tanya, Mas kalau ngiklan berapa ya, gitu ya. Berapa? Ya tergantung dari laba rugi, ya kan? Sama teman-teman itu mau spending berapa gitu ya. Jadi tingkat resikonya teman-teman, tingkat resikonya. Nah seenggaknya kalau teman-teman itu nggak punya laporan keuangan yang proper gitu kan ya, seenggaknya teman-teman itu bisa hitung laba rugi dari produk yang terjual di Shopee gitu ya. Makanya teman-teman wajib nih punya daftar HPP kayak gini, SKU produk ya. SKU produk ini akan sangat membantu sekali teman-teman. Kemudian teman-teman nanti ambil nih data penghasilan yang ada di sini. Nih, data penghasilan yang ada di sini. Misalkan bulan Oktober ini gitu ya. Teman-teman tinggal set aja dari tanggal 1 sampai tanggal 31, kemudian di export berapa yang income-nya berapa. Ini di-download, kemudian nanti teman-teman akan dapat data kayak gini nih, ya kan? Kalau saya udah pakai template ya ini ya. Ini template-nya, wah saya juga mau jual bingung nih ya. Saya makanya juga agak-agak ribet gitu ya. Kalau nggak punya SKU ya, tapi kalau mau jual nanti saya jual aja deh ya. Repot juga ternyata. Kalau ini, nah nanti data pendapatan tadi yang dari income ini tadi yang udah kita download, yang ini ya, anggap aja udah di download Excelnya. Nanti di sebelah kanan itu ada sheet yang namanya income. Nah teman-teman bisa copy datanya di sini. Itu kan ada nomor pesanannya teman-teman. Jadi nomor pesanan ini income-nya berapa kayak gitu. Terus tab berikutnya itu teman-teman tinggal cari daftar produknya. Jadi teman-teman download di pesanannya. Untuk yang sudah selesai 2 bulan terakhir teman-teman. Karena ini kan kita mau ngambil data Oktober, berarti bulan selesai bulan Oktober sama bulan September ya, September sama Oktober, 2 bulan di download. Ini caranya ekspor ini. Teman-teman pilih bulan yang September, kemudian pilih juga bulan yang Oktober, 2 bulan. Kemudian kedua data itu kalau pakai template ini kan nanti tinggal di copy di data pesanan nih. Di sana ada nomor pesanan, sama nomor pesanan ini itu produknya apa gitu ya. Nomor referensi SKU-nya ini nih. Ini kan SKU kita tuh. Nah, kalau kita udah dapat nomor referensi SKU ini, kita bisa cari HPP-nya di sini. Gitu. Kita bisa cari HPP-nya di sini. Kemudian kita hitung dari pesanan ini tadi penghasilannya berapa, kemudian HPP dari produknya berapa. Seminimal-minimalnya teman-teman tahu itu dulu. Nah, setelah itu dimasukkan teman-teman, nanti akan keluar hasilnya di sini. Oh, nomor pesanan yang ini itu penghasilannya 35.000, HPP-nya 23.000, maka labanya adalah 12.000 sekian gitu ya. Dan dari total penghasilan keseluruhan setelah dipotong admin ini ya. Ini sudah dipotong admin teman-teman. Udah dipotong admin, dipotong komisi dan lain sebagainya, tapi belum dipotong iklan ya.
Nah, itu adalah sebesar ini teman-teman, 23.533. Nah, ini yang dicairkan ke kita gitu ya. Kemudian total HPP-nya setelah dihitung itu 14 juta. Nah, ketemulah laba kotornya 9 juta. Nah, dari laba kotor ini kita bisa ngeset yang namanya budget iklan berapa. Kalau saya itu agak sedikit agresif ya. Itu biasanya saya pakai minimal 50%. Jadi start dari 4,5 juta sampai dengan 9 juta maksimal. Saya nggak mau spending lebih dari 9 juta untuk memulainya gitu ya. Kecuali nanti pada saat evaluasi bagus dan teman-teman mau ambil resikonya. Tapi kalau teman-teman itu agresif yang lebih konservatif kayak saya, itu saya biasanya 50% sampai 9 juta. Supportnya di 4,5 juta. Nanti atasnya itu 9 juta gitu ya. Resistennya 9 juta. Jadi di rentang itu saya akan ngiklan ya kan. Sebisa mungkin habisnya minimal tetap harus habis minimal 4,5 ya. Tapi maksimal 9. Nah, nanti rentangnya di angka sana. Kayak gitu teman-teman. Itu adalah budget. Nah, besaran ini terserah ya. Terserah profil resiko teman-teman. Oh, Mas, aku maunya 20% aja, 30% aja supaya laba bersih yang masuk ke aku lebih banyak lagi. Oh, ya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah teman-teman. Karena itu bagian dari strategi kan. Karena mungkin aku ininya soalnya nanti operasionalnya lebih tinggi, Mas. Aku mau fokus di bagian nge-live dan sebagainya. Bebas gitu ya. Bebas. Monggo kalau soal itu. Yang penting jangan lebih dari ini untuk awal-awal. Kecuali teman-teman mau ambil resiko, itu boleh ya. Yang penting teman-teman tuh tahu budgetnya berapa gitu ya. Jangan ngiklan asal ngiklan ya kan. Oh ya, pokoknya saya top up aja 50.000, 100.000 terus nanti ya nanti lihatlah gimana ya. Itu teman-teman nggak punya rencana, itu bakal jadi makanan empuk ya. Jadi makanan empuk teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak punya budget itu jadi teman-teman itu jadi makanan empuk. Makanan empuknya siapa? Makanan empuknya Shopee lah. Makanan empuk Shopee. Ya kan? Teman-teman nggak ngerti berapanya gitu ya. Habis-habis ya nggak tahu gitu ya. Itu yang pertama, budget. Kemudian yang kedua teman-teman, kesalahan yang kedua itu adalah salah pilih produk. Salah pilih produk. Pilih produk bukan masalah penjualan gini ini biasanya terjual 7 dan lain sebagainya. Nah. Algoritma itu nggak sesimpel itu juga ya, tapi juga nggak sekompleks itu juga gitu ya. Salah satunya benar juga gitu ya. Yang paling nggak benar itu adalah kalau kita itu asal-asalan milih produknya. Nah, ini biasanya nanti kalau teman-teman itu asal ya kan ya, asal, maka yang terjadi satu, nggak jalan. Dua, gignya mahal. Kalau salah ya, kalau pas asal-asalan ketemu produk yang salah. Kemudian yang ketiga, boncos. Nah ini kalau teman-teman tanya, Mas kok iklan nggak jalan, kenapa ya? Karena teman-teman itu salah pilih produknya biasanya. Salah pilih produknya, kemudian iklannya nggak jalan, kemudian nanti atau bisa jadi bidnya jadi mahal banget karena performa produknya jelek ya. Karena performa produknya jelek, jadi kita pilih produk itu yang bagus gitu ya. Makanya di sini saya udah bikin tools juga ya teman-teman ya. Kalau ini tadi, kalau teman-teman mau ini saya jual juga ya. 100.000, pokoknya template saya itu serba 100.000. Murah ya, nggak perlu juta-jutaan wes. BCG Metri nggak perlu berjuta-juta, nggak perlu 1 juta, 1,5, 2 juta, 3 juta, 5 juta, enggak. Ini cuma 100.000 aja teman-teman, udah sangat menolong sekali, akan sangat menghemat sekali teman-teman ya. Sangat-sangat benar-benar value for money ya kan ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini teman-teman tinggal ambil data di sini nih, ya kan? Atau teman-teman nggak mau beli, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman tuh nggak boncos gitu ya. Saya itu emang bener-bener mentor aneh pokoknya. Performa toko, ini bagian performa toko itu kan ada di bagian produk teman-teman. Di bagian produk, kemudian performa produk, ambil 30 hari terakhir, ya, 30 hari terakhir, kemudian di-download datanya ya ini, atau per bulan lah. Oh, jadi real time per bulan Oktober. Download aja datanya ya, di-download datanya. Kemudian nanti ini ingat ya, performa produk ya, jangan yang tinjauan produk atau yang lainnya, yang performa produk. Karena di sini nanti kita bisa lihat tingkat konversi dan juga trafficnya seperti apa. Nah, ini di-download aja, kemudian nanti di BCG-nya itu tinggal teman-teman masukin aja ke sini, jebret gitu. Di sini masukin. Udah, cuman ngopi doang. Ngopi, paste, udah. Setelah itu teman-teman, nanti di sini BCG langsung akan ngebagi jadi 4 kuadran kan. Kalau teman-teman masih bingung soal BCG, searching aja BCG itu apa ya.
BCG itu apa? Nah, produk terbaik itu ada di Star, teman-teman. Star ini adalah hero produk, teman-teman. Yang trafficnya bagus, konversinya bagus, otomatis ini penjualannya bagus. Karena rumus penjualan itu traffic dikalikan konversi dikalikan pendapatan per pembeli, ya kan, itu GMV-nya. Tapi kalau jumlah produk terjual cuma traffic kali konversinya, ya. Jadi ini produknya perform, ya. Ada 7 produk ini tuh perform. Nah, ini 7 produk ini adalah 7 produk yang teman-teman harus iklankan, gitu ya. Jadi pilih iklan ini, nggak usah bingung lagi kan? Ya, nggak usah bingung lagi. Teman-teman pilih ini. Kalau budgetnya masih, teman-teman bisa ambil yang Cashco. Cashco itu konversinya bagus, tapi trafficnya masih rendah. Jadi goalsnya adalah untuk tujuan penambahan traffic gitu ya. Kalau yang question mark, ini kan yang trafficnya udah tinggi tapi konversinya jelek. Nah, ini teman-teman perlu benerin konversinya, ya kan? Apa yang salah? Deskripsinya, judulnya, gambarnya, harganya, beratnya, variannya, stoknya, cek semuanya. Apa yang bikin konversinya jatuh, ya? Cek semuanya. Kemudian yang doc ini, wah ini yang udah sakaratul maut, trafficnya rendah, konversinya rendah. Ini teman-teman harus kawinkan aja sama yang produk Star. Kemudian nanti biar produk ini cepat habis gitu ya. Syukur-syukur dia naik jadi bagus, oke lah. Bisa naik ke Cashco atau question mark, syukur-syukur ke Star, ya. Kalau enggak, ya udah habisin, segera habisin, kita ganti produk yang baru. Nggak usah kita itu berpusing-pusing sama produk yang jelek. Kecuali stoknya banyak, ya segera habisin. Kita ngiklan targetnya penjualan kalau kayak gitu. Oke, gitu ya. Berarti yang terbaik adalah yang produk Star ini, pilih produknya, ya kan ya. Ini adalah terbaik yang kita punya, teman-teman. Kalau teman-teman udah pilih produk ini dan udah diiklankan dengan benar, tapi tetap nggak jalan, ya emang segitu, teman-teman. Gak usah terlalu habis pikirin waktunya untuk diiklan. Teman-teman coba cari cara lain, nge-live kah, affiliate kah, atau cari reseller kah, atau teman-teman sebar-sebar di sosial media kah, kayak gitu. Ya udah gak usah. Kalau emang ini udah diiklanin mentok, teman-teman, Star sama Cashco mentok, ya tetap nggak jalan mas, dari gini, berarti produk teman-teman itu belum disayang algoritma. Teman-teman mau ngotak-ngatik, mau gulung, mau jungkir balik sampai kayak apapun, mau pakai agensi kayak apapun, nangis pokoknya ya. Ya, nggak bisa kita maksain algoritma ketika dia belum disayang. Tapi tetap diiklankan, jalankan aja, stay, ya kan ya, sambil teman-teman improve bagian lainnya, gitu ya, milih produknya. Oke, kemudian kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga, teman-teman, itu biasanya adalah tidak tahu target ROAS. Tidak tahu target ROAS. Pada saat kita ngiklan, target ROAS-nya berapa gitu ya. Tentuin ininya ya pada saat ini. Kalau yang pakai GMV Max itu kan enak tuh, tinggal ngeset berapa target ROAS yang kita mau capai. Kalau pakai manual, ya teman-teman harus otak-atik, pokoknya ya kata kunci, bid, ya kan, dan lain sebagainya sampai ketemu target ROAS-nya, kan gitu. Ya, jadi tentukan target ROAS. Nah, di sini juga sudah saya include-kan teman-teman ya. Ini udah 100.000. Saya kasih juga kalkulator ROAS-nya, teman-teman. Jadi tinggal input HPP, harga jual berapa, nanti udah dihitungkan. Teman-teman mau target laba bersih berapa? Oh, di sini ternyata kalau saya mau target bersih 5%, produk saya itu kan untungnya 44%. Ya kan? Belum dipotong admin ya. Dipotong admin 15%, operasionalnya 0 karena ini produk-produk multi gudang dropshipan. Kemudian target labanya saya cuma mau 5%. Ya udah, itu bisa target ROAS-nya 4,8. Mas, 4,8 terlalu kecil, terlalu easy gitu ya. Oh ya udah, naikin aja labanya. Teman-teman bisa 10% misalkan. Nah, teman-teman tinggal targetin ROAS 5,13 ya. Ini bisa teman-teman set 5,5 atau 6. Nah, gitu ya. Agak-agak di atasnya ini, teman-teman, ya. Agak-agak di atasnya ini. Supaya apa ya, cari aman aja. Pokoknya di atas 5,13 ini adalah batas minimal, teman-teman ya. Pokoknya batas maksimal dia nggak boleh lebih rendah dari ini gitu ya, nggak boleh lebih rendah dari ini. Teman-teman maunya aku kayaknya 10 mampu mas, ya udah 15% gitu kan. Itu masih 6,9, teman-teman masih dapat 15%. Nah, ini tergantung dengan laba teman-teman gitu ya. Produk saya dengan HPP 44% itu pasti kuantiti terjualnya itu nggak banyak gitu. Tapi nanti profit laba bersihnya enak gitu ya, enak. Jadi nggak main kuantiti, tapi mainnya adalah margin labanya itu ya. Ini margin laba menengah sebenarnya segini itu, teman-teman ya, menengah. Yang gede-gede itu yang pada main 70%, 80% itu kan ya. Yang biasanya itu jualnya itu 3 kali HPP, 4 kali HPP, 5 kali HPP ya, kayak gitu tuh. Itu margin lebih gede lagi gitu. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman harus punya target ROAS. Kalau manual gimana mas? Tinggal masukin aja average order value-nya berapa. Average order value itu ada di sini, teman-teman.
Di performa toko, ya kan, performa toko, teman-teman lihat bulan Oktober. Nah, di bagian ini slide ya. Ini kan ada penjualan per pesanan. Oh, 59.599, 56.000, 60.000 itu aja ya. 60.000. Nah, ini penjualan per pesanannya berapa? Tulis aja di sini 60.000. Kemudian produk ini itu tingkat konversinya berapa? Tadi kan ada di start sini nih. Nih, tinggal copy aja. Oh, 7,72%, atau yang misalkan anggap aja yang ini deh. Yang masuk akal 2,5 ya. 2,5%. Berarti kita masuk ke ruas ini, oh konversinya adalah 2,5%. Udah, maksimal bid yang teman-teman bisa taruh gitu kan, yaitu di angka 442, ya kan? Kurang apa? Kayak gini harganya 5 juta, 4 juta, enggak 100.000 template deck ini ya. Silakan kalau mau order WA aja, ya kan ya. Ini akan sangat membantu teman-teman sekali. Teman-teman yang punya temen teman-teman yang punya temen juga silahkan dikabarin, daripada kamu boncos ya kan ya, atau memaksakan diri ya kan ya. Teman-teman keuntungan belum berapa harus bayar advertiser, karyawan khusus untuk iklan, atau teman-teman bayar jasa agensi padahal teman-teman belum punya budget di sana, memaksakan ya kan karena frustasi ya gitu ya. Mending coba ini dulu deh ya. Coba ini dulu 100.000 ya, 100.000 aja. Tak kasih ya. Tak kasih. Oke, itu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah 3 hal kesalahan yang biasanya orang pakai buat iklan, dan teman-teman saya yakin bahkan teman-teman kalau udah tahu 3 hal ini, udah bisa menguasai BCG ini, nanti tambah lagi bagaimana ngevaluasi iklan. Ngevaluasi kan lebih susah sih. Tapi apa namanya itu butuh jam terbang gitu, tapi ya bukan hal yang impossible banget gitu ya. Bukan hal yang impossible banget. Itu teman-teman pasti akan lebih jago, lebih lebih bisa lah untuk iklan ya gitu ya. Bahkan teman-teman bisa nanti buka jasa iklan dan lain sebagainya, layanan agensi dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman kalau teman-teman udah jago di sini ya. Modal ini doang, modal BCG sama kalkulator ruas ya. Apalagi teman-teman pakai GMV Max, wah itu udah enak banget ya. Nggak usah otak-atik kata iklan, kunci-kunci dan sebagainya. Nah, kata kuncinya di mana, Mas? Udah ada di video saya sebelumnya. Di sini saya juga jualan template yang ini untuk generate kata kunci yang SEO friendly berdasarkan basis konteks ya teman-teman. Oke, gitu dulu deh video kali ini. Terima kasih. Wah, sampai 17 menit ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Siap.